Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mismarus dengan NIM 2020019. Di sini saya akan melakukan cara pemeriksaan torak yang normal. Baik, kita langsung saja. Eh, yang pertama yaitu kita dapat melihat bentuk dada pasien, bentuk dada normal. Nah, apakah pasien itu dadanya normal? Nah, jadi kelainannya itu nanti ada barrel chest. Barrel chest yaitu eh, seperti cembung katong, jadi membesar gitu. Terus yang kedua itu ada juga pectus carinatum. Jadi dadanya seperti merpati. Jadi dadanya agak maju. Di daya sternumnya ini agak menonjol di sini. Nah, terus yang ketiga yaitu pectus excavatum. Jadi dadanya yang di sini itu agak ke dalam, mendelep gitu. Kemudian kita dapat melihat juga simetris apa tidak dada pasien. Coba pasien bernafas. Nah, sip. Berarti pasien dadanya simetris. Terus kemudian selanjutnya yaitu kita dapat melihat frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan itu normalnya itu pernafasan inspirasi diikuti oleh ekspirasi. Nah, normalnya itu 16 sampai 22 kali per menit. Kita pasien bernafas. Bernafas lagi. Lagi. Nah, seperti itu. Jadi kelainannya itu ketika pasiennya itu ketika bernafas agak lambat gitu. Terus kelainannya juga ada pernafasannya ketika bernafas itu terlalu cepat. Nah gitu. Nah, terus kemudian kita juga melihat pada ictus cordis atau apa jantung. Ictus cordis itu terletak pada ICS 5. ICS 5 itu letaknya di sini, di mid claviculalen, di sini tengah-tengah sini. Nah, di sini kita dapat melihat di daerah sini apakah ada getaran. Kalau di sini terdapat ada getaran, berarti pasien dalam keadaan tidak normal. Kemudian yang terakhir itu kita dapat melihat apakah di dinding torak pasien itu terdapat luka atau tumor atau memar dan lain-lain. Seperti itulah pemeriksaan inspeksi. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Jadi yang pemeriksaan palpasi yang pertama yaitu kita melakukan di palpasi yang superficial. Yang itu dilakukan di daerah dinding torak. Nah, pemeriksaannya seperti ini. Kita tekan di daerah dinding torak. Nah, kita sambil merasakan apakah di daerah dinding torak terdapat benjolan atau tidak. Seperti itu. Kemudian kita melakukan palpasi pada paru. Palpasi pada paru terdapat ada dua. Yang pertama ekspansi sama stem fremitus. Nah, ekspansi cara pemeriksaannya yaitu yang ibu jari berada di atas arcus costae, daerah sini, seperti di sini, dengan membentuk lipatan. Terus yang 4 jari tadi itu diletakkan di agak lateral ini. Nah, kemudian pasien disuruh bernafas. Nah, sudah. Nah, nanti di sini kita dapat melihat apakah pasien ketika bernafas itu simetris atau tidak. Terus kemudian kita lakukan stem fremitus. Stem fremitus yaitu kita menggunakan sisi ulnar dengan membentuk seperti V ini. Nah, kita lakukan di daerah dinding torak. Kemudian pasien bilang 77. Bilang 77. Nah, seperti itu nanti kita dapat merasakan apakah terdapat getaran atau tidak. Seperti itu. Kemudian kita melakukan palpasi pada pada apel jantung yang ictus cordis. Yang pertama itu kita dilakukan di daerah perikordial menggunakan seperti jari distal seperti ini. Nah, apakah pasien itu
di sini terdapat getaran atau tidak, atau denyutan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita yang menggunakan jari telunjuk. Jadi kan tadi pada inspeksi ketika pasien terdapat getaran di daerah ICS 5 di midclavicular, lalu kita tekan dengan jari telunjuk seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi normalnya itu dia tidak kuat angkat atau tidak memiliki getaran. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi yang pertama yaitu kita melakukan pemeriksaan perkusi pada paru. Nah, cara pemeriksaannya yaitu kita pertama melakukan pengetukan pada ICS 2 sampai ICS 5. Seperti ini. Jadi yang kiri jadi landasan, yang kanan jadi yang mengetuk. Pengetukannya dengan pergelangan tangan seperti ini. Yang dari tengah hiperekstensi. Nah, kita bandingkan kanan dan kiri. Nah, jadi normalnya yaitu sonor. Yang selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan perkusi pada batas jantung. Pemeriksaan perkusi batas jantung yang bagian kanan terlebih dahulu ya. Jadi dari ICS 2 turun ke kaudal, terus kita cari suara sonor, suara redup. Nah, di sini redup, berarti kita naik 1 ICS. Nah, jadi di sini batasnya, terus kemudian kita ke medial. Nah di sini redup. Nah, berarti di sini batas jantung pasien. Kemudian apakah ketika di sini sudah terdapat redup, berarti jantung pasien yang bagian kanan membesar. Seperti itu. Kemudian kita melakukan perkusi pada batas jantung bagian kiri. Jadi dia dari sini, dari ICS 2 turun ke ICS 5, kemudian agak ke lateral, terus kita lakukan pengetukan. Nah kalau di sini sudah suara redup, berarti di sini letaknya yaitu di midclavicular lane. Di sini. Kalau pasien ketika di sini sudah mengalami redup, berarti jantung pasien bagian kiri membesar. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan auskultasi. Yaitu kita menggunakan stetoskop. Pastikan stetoskop dalam keadaan tertutup. Nah, yang pertama itu kita melakukan auskultasi pada bagian paru. Pada bagian paru terdapat 4, ada bronchovesikular, ada vesikular, ada trakeal, ada bronkial. Nah, jadi yang pertama itu kita melakukan pada pemeriksaan auskultasi pada bagian trakeal. Nah, letaknya di leher sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita dengarkan juga auskultasi juga pada bronchovesikular. Letaknya pada ICS 3 dan 4 parasternal. Di sini parasternal sini. Terus sini. Nah, kemudian kita melakukan yang auskultasi pada vesikular. Letaknya di ICS 5 midclavicular. Jadi midclavicular sini, ICS 5 di sini. Nah, seperti itu. Jadi yang selanjutnya yaitu kita melakukan auskultasi pada bagian jantung. Pada bagian jantung ada 4, ada mitral, tricuspid, ada aorta, ada pulmonal. Nah,
Yang mitral letaknya yaitu pada mid clavicula line ICS 5. Jadi letaknya di sini. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita lakukan pada tricuspid. Tricuspid letaknya pada mid clavicula ICS 4. Letaknya di sini. ICS 4 mid clavicula. Kemudian kita melakukan auskultasi pada aorta. Aorta letaknya pada parasternal line ICS 2. ICS 2 sini. Di parasternal line sini berarti letaknya. Yang bagian kanan itu yang aorta. Agak dingin. Nah, seperti itu. Kemudian pulmonal sama juga di parasternal line ICS 2 di sini, tapi yang bagian kiri. Nah, jadi seperti itulah yang saya praktekkan tadi, cara pemeriksaan dinding torak yang normal. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.